Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi yang indah ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup, dan ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam menjalani perintah-perintah Allah dan meninggalkan dalam seluruh larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, dan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa meneguk air di telaganya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan halaman yang ke-31, lanjutan dari pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yaitu tentang at-taslim wal qabul li ayati wa ahaditsis sifat, di mana kita menerima dan menerima ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Kita di mana kita sebagai seorang muslim, ya, kita coba memahami dari sisi ini, dari mana ayat-ayat sifat itu di mana kita terima, ya, kita serahkan pemahaman seperti mana para as-salafus saleh bersikap, ya, kita sikap seperti mana Allah, seperti mana sifat sebagaimana para as-salafus salih kita di dalam menyikapi ini. Naam, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa kullu ma jaa fil Qur'an, ya, seluruh apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Apa itu maksudnya? Yaitu seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama dan sifat Allah yang datang di dalam Al-Qur'anil Karim, atau sahha 'anil Mustafa alaihi salam, atau datang hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh ayat dan seluruh nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sahih dan mutawatir serta hadis-hadis ahad. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya hadis-hadis mutawatir, tapi termasuk juga hadis-hadis ahad merupakan sumber daripada akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awsahanil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman,
Jadi ditegaskan lagi bahwa apa yang datang dari Al-Quranul Karim dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat Allah, ya, dari sifat-sifat Allah, maka inilah sifat kita atau sikap kita, wajibal imanu bihi. Kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimaninya, seluruh berita yang berkaitan dengan sifat Allah yang datang dalam firman-Nya Al-Quranul Karim atau dari hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, wajibal imanu bihi. Maka mukmin wajib untuk mengimaninya. Yang kedua, wa talaqqihi bitaslimi wal qabul. Ya, kita terima, kita wajib menerimanya. Ini tidak ada satu sifat pun yang kita tolak. Kita wajib menerima dari sifat-sifat Allah tersebut. Kita terima dan kita imani. Ikhwatal kiram rahimakumullah, wa tarku ta'arudi lahu birraddi wat ta'wili wat tasbih wat tamthil. Selain kita mengimani ayat sifat-sifat Allah tersebut dan kita menerima dengan sepenuhnya sifat-sifat Allah tersebut, wa tarku ta'arudi lahu birraddi wat ta'wili wat tasbih wat tamthil. Di mana kita tidak mempertentangkannya. Sifat-sifat tersebut tidak mempertentangkannya dengan menolaknya. Karena memang ada orang di dalam madhab yang menolak sifat-sifat Allah, bahkan menolak nama dan sifat Allah sekaligus. Orang ada kelompok yang menolak sifat Allah Azza wa Jalla birad, tidak melakukan penolakan. Wa ta'wil, juga tidak mentakwil sifat Allah. Kita isbat sifat Allah Subhanahu wa taala ma'nan wa lafzan, kita tetapkan lafaznya dan kita tetapkan maknanya dan kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Tidak mentakwil, tidak mentakwil. Karena memang ada yang mentakwil sifat. Ya, seperti misalnya kita katakan yadullah fauqa aydihim, maka yad bagi sebagian mazhab Ahlul Kalam atau Ahlul Kalam misalnya mengatakan yadhuna, ada mengatakan nikmat, yaitu kenikmatan. Ada juga yang mentakwilkan dengan al-qudrah. Ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan yadun hakikiyun walakin laisa kamitslihi syai'. Tidak mentakwilnya, tidak menolak sifat Allah, juga tidak mentakwilnya, tidak memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Jelas ya? Kita isbatkan lafaznya, kita isbatkan maknanya, tidak kita takwilkan. Adapun kaifiyahnya tentu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana tangan Allah itu. Tentu tidak seperti tangan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Walat tasbih wat tasbih wat tamsil, juga kita tidak serupakan Allah dan kita tidak menyamakan Allah dengan siapapun. At-tasbih ini memiripkan Allah dengan manusia atau dengan makhluk, atau tamsil tidak menyerupakan Allah. Tamsil merupakan seluruh sisi. At-tasbih merupakan sebagiannya. Maka ini tidak kita pertentangkan sifat-sifat Allah tersebut dengan menolaknya, dengan mentakwilnya, dan tidak pula kita mengatakan tasbih dan tamsil, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi ketika datang sifat-sifat Allah di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, maka wajib kita imani. Yang pertama, yang kedua wajib kita terima.
Tidak kita pertentangkan sifat-sifat tersebut dengan apa? Dengan menolaknya, dengan mentakwilnya, dengan tasbih dan mentamsilnya. Nah, sampai sini jelas, ikhwan? Jelas ya? Bahwa sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW wajib kita imani dan kita terima. Lalu beliau berkata, wa ma ashkala min dzalik wajaba itsbatuhu lafdhan. Nah, beliau mengatakan apa yang muskil dari sifat-sifat Allah tersebut, muskil bukan dari sisi kita ya. Artinya muskil ini dari sisi kitanya, maka ayat-ayat Allah dan sifat-sifat Allah jelas, tidak ada yang muskil. Tapi kita yang sebagai orang yang memahaminya, jika itu sulit, maka apa yang dikatakan beliau, wajaba itsbatuhu lafzan, maka wajib untuk ditetapkan lafaznya, ya, lafaznya, wa at-tarku ta'arud li ma'na. Nah, di sini ada komentar dari Syekh, ditulis ya di sini bahwa wajib al-imanu bihi lafzan. Di sini memang ada perkataan yang dikritik atau diberikan catatan bahwa sebagian mengatakan dari perkataan ini Ibnu Qudamah termasuk mufawwidah, artinya beliau hanya menetapkan makna dan kaifinya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya lafaz saja yang ditetapkan. Tidak mungkin, hadza ba'id. Kenapa? Karena ketika berbicara nanti tentang sifat kalam, Ibnu Qudamah menetapkan bahwa Allah berbicara. Beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti dituduhkan oleh sebagian kepada Imam Ibnu Qudamah. Ya, kalimat di catatan kaki itu dapat kita simpulkan ya bahwa kalimatun ukhidat al-musannif ini bisa jadi celah untuk salah pahami kalimat beliau ini oleh orang-orang ya. Idz la yakhfa anna madhhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak disangka lagi bahwa tidak diragukan bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah wal iman, mengimani bima thabata fil kitab wa sunnah, mengimani apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah, min asma'illahi wa sifatihi labzan wa ma'nan. Di catatan kaki itu terlihat ya bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika terdapat sifat Allah maka ditetapkan lafaz dan makna. Contoh apa tadi saya jelaskan sudah ya, bicara tentang yadun, tangan Allah ya, tangan, tetapkan lafaznya dan maknanya. Adapun kaifiatnya kita serahkan kepada Allah. Sifat turun, ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit bumi ketika malam tinggal sepertiga, kita tetapkan sifat turun, tetapkan bagi Allah sifat turun. Kita tetapkan makna turun, iya, tapi kaifiatnya hada yaliqu bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ini beda kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab mufawwid atau mufawwidah. Jelas? Ahlus Sunnah menetapkan lafaz dan makna, wal kaifnya, bagaimananya sifat itu kita serahkan kepada Allah. Adapun mufawwidah atau mufawwid, ya, mereka menetapkan makna dan kaifiatnya, hanya lafaz saja, makna dan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya ya antara Ahlus Sunnah dan al-mufawwidah. Wa i'tiqadu anna al-asma' was sifat 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz. Kita tetapkan bahwa Allah punya tangan hakiki, lal majaz, tidak majazi. Begitu juga sifat turun bagi Allah kita tetapkan hakiki, nuzulu hakikiyun lakin laisa kamislihi syai'. Jelas sampai di sini ikhwan? Ya. Wa naruddu ilmahu ila qailih. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakan. Wa najal uhdatahu ala naqilih, dan dijadikan tanggung jawab kepada yang menukilnya. Ya.
ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm, dan mengikuti jalan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu, ya. Alladzina athnallahu alaihim fi kitabih, yang mana Allah puji mereka di dalam kitab, fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang raksi dalam bidang ilmu, itulah jalannya yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya, Allah memuji mereka, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang rasikh dalam ilmu, yang kokoh, yang kuat ilmunya, bagaimana sikap mereka? Allah puji sikap mereka ini, yang mana mereka katakan yaquluna amanna bihi, kami beriman kepadanya, kami beriman kepadanya, kullun min indi rabbina, semua itu dari sisi Rabb kami. Jelas, ar-rasikhuna fil ilmi, maka inilah jalan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman dan mengatakan itu dari Allah. Wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili limutasyabihi tanzih. Dan Allah mencela yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zayg, ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah. Ini dia. Kalau orang rasikh dalam ilmu, mereka beriman dan mengikuti itu semua dari Allah. Tapi orang-orang yang dalam hatinya ada zayg, ya, penyimpangan, ya, maka mereka mengikuti ma tashabih minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, untuk ta'wilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada orang yang mengetahui ta'wil itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Maka ikhwatal kiramakumullah, di sini faja'ala ibtigha'at ta'wil alamatan al-zai. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa orang-orang yang mentakwil, maka tanda dari orang yang jelas ya. Jadi kita tidak mentakwil, kita mengisbatkan lafaz dan maknanya, ya, alal haqiqati lal majazi. Jelas. Wa amal kaifiyah, kita serahkan kepada Allah, yaliqu bi jalali. Ya, jelas sama di sini. Maka di sini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mentakwil alamatan ala zayg, ya, tanda, ya, ada penyimpangan. Nah, tanda ada penyimpangan, tanda daripada penyimpangan. Wa qarranahu bi ibtigha'il fitnati fi dham. Jadi ikutkan dengan ibtigha'il fitnah, membuat fitnah, atau ibtigha'il fitnati. Di dalam celaan ini bukan hanya mereka mentakwil, tapi yang ibtigha'il fitnah juga dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma hajabahum amma ammaluh wa qata'a ma'ahum amma qasaduh biqauli subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di sini memotong harapan mereka, bahwa apa yang mereka katakan itu dengan kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak perlu ditakwilkan sifat-sifat itu, ya Pak Yogi. Jadi takwil itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla alamata ala zaghi. Tidak perlu ditakwilkan. Yang perlu adalah itsbatuhu, ya, lafzan wa ma'nan. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, lafaz dan maknanya. Ikhtal kiram rahimakumullah, sekali lagi bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah adalah imam min kibari ahli sunnati wal jamaah, ya. Dan di dalam sifat-sifat Allah, beliau menjadi rujukan di dalam pendapatnya. Beliau menetapkan makna dan menetapkan lafaznya, tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang kepada beliau bahwa termasuk kaum mufawwid, termasuk mufawwidah.
Karena dalam perkataan tadi, wa ma ashkala min dzalika wajaba itsbatu lafzan wa tarku ta'arud li ma'na. Tidak. Makanya al-mufawwid ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarru ya ahli bid'ah, ya, bahwa dia kelompok yang paling buruk di antara kelompok ahli bid'ah di dalam sifat Allah Azza wa Jalla, karena menetapkan makna dan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Nah, ikhwafirakumullah, wa anna laha ma'na haqiqa taliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa adillatu dzalika akthar min an tuhsar. Ini kembali saya bacakan komentar tentang catatan kaki di bawah itu, ya, bahwa Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah ini bukan mufawwidah, bukan mufawwid, wa hadza ba'id. Nanti karena penjelasan setelah ini akan terdapat bahwa Imam Ibnu Qudamah menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekadar lafaz, tapi maknanya Allah ditetapkan dia tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma'ani hadhihi al-asma' dhahira wa ma'rufa min al-Qur'an ka ghairiha la lubsa fiha wa la ishkal wa la ghumuda, faqad akhadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu al-Qur'an wa naqalu anhu al-ahaditha lam yastashkilu alayhi shay' min ma'ani hadhihi al-ayati wal ahadits li'annaha wadiha sarihah. Di ayat-ayat Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran Al-Karim wadih. Yang masalah itu di kitanya. Contohnya apa? Dalam kehidupan para sahabat, mereka bertanya tentang maknanya, ya kan? Makna ayat ini. Bukan Al-Qur'annya yang tidak jelas, tapi pemahaman kita yang kurang jelas, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah. Bahkan mereka sebagian bertanya kepada sebagian sahabat. Maka itulah bahwa Al-Quran tidak ada masalah, tidak ada yang muskil. Al-Quran tidak ada yang sulit dipahami. Kitanya yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Maka ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, maka tetapkan lafaznya dan maknanya. Tetapkan lafaznya dan maknanya. Nah, seperti mana yang kita katakan ketika Imam Malik ditanya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa di halaman 31 dalam catatan kaki itu, ya. Qala al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi kata istiwa ma'lum, sesuatu yang dimaklumi apa maknanya. Maka menyerahkan wal kaif, bagaimana istiwa Allah, yaitu sesuatu yang majhul, kita tidak mampu untuk memahaminya. Wal imanu bi wajib, sedangkan mengimaninya adalah sebuah kewajiban, serta bertanya tentang bagaimana, maka itu adalah perkara bid'ah. Dan riwayatkan makna itu juga dari Rabi' Syekh Malik, wa yurwa an Ummu Salama marfu'an wa mauqufan. Nah, inilah bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi rujukan di dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang bahwa dia termasuk mazhab mufawwidhah, karena dengan perkataan yang beliau tulis di dalam kitab ini. Nah, memang ada perlu penjelasan, namun apa yang ditulis oleh beliau setelah ini menunjukkan, membantah apa yang dituduhkan orang kepadanya. Baik, ikhwatul kiram, ini baru matannya. Insyaallah kita akan syarahkan nanti perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah ini pada pertemuan berikutnya. Tentu ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Nah, setelah itu kita akan bicara tentang pendapat Imam As-Salaf, para imam As-Salaf tentang sifat. Ini beliau mengatakan beberapa perkataan imam As-Salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar tidak terlalu panjang, kita potong-potong pembahasan kita pelan-pelan, ya, sehingga kita bisa memahami tentang ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat ini sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, yang merupakan sebaik-baik generasi dari umat ini, yang betul
memahaminya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Kita cukupkan dulu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman kepada kita dan berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, karena ilmu tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat atau ilmu tentang asma dan sifat Allah adalah ilmu yang sangat mulia karena berkaitan langsung dengan Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.